Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Safitri Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku tentang kenali karakter orang cukup satu kedipan. Saya akan melanjutkan di bab 3 karena kemarin sudah selesai di bab 2. Bab 3 ini membahas mengenai ciri-ciri pribadi. Oke, langsung saja di bab 3. Ketika bertemu dengan orang lain, pastilah ada proses mengenal, menyapa, berbicara, dan lama-kelamaan menjadi ajang diskusi yang mengasyikan. Dari sinilah kemudian Anda lama-kelamaan mengenal sifat orang itu. Namun, kadangkala ketika proses pengenalan, Anda hanya terpaku pada penampilan luar dan pada akhirnya membuat kesimpulan sendiri dari pribadi itu. Contohnya, si A mempunyai wajah menyeramkan dan penampilan yang acak-acakan. Namun, ketika benar-benar mengenal dan memahami si A, ternyata ia adalah orang yang lemah lembut dan baik hati. Penjelasan berikut akan menjelaskan tentang ciri-ciri pribadi. Nomor 1, pribadi yang luwes dan supel. Ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian yang luwes dan supel yaitu mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan, baik hati, komunikatif dan bertanggung jawab, ramah tamah, memperhatikan perasaan orang lain, jarang bersikap agresif, jarang berkompetisi secara destruktif, mempunyai ketajaman pandangan yang bersifat dramatis dan luar biasa, memancarkan aura optimis, pandai berbicara baik bahasa tubuh maupun bahasa verbal, pendengar yang baik, pandai menyembunyikan suasana hati, walaupun hatinya sedang dilanda kesedihan. Ia mampu menampakkan raut muka yang ceria, segar, dan cerah. Kelemahan dari pribadi ini yaitu ketika menghadapi permasalahan, ia tidak dapat memutuskan sendiri, kepercayaan dirinya rendah, bimbang, tidak mempunyai pendirian yang kuat, adanya ketakutan akan ditinggalkan teman. Oleh karena itu, ia selalu hadir dalam tiap acara apapun. Mudah panik, tergantung pada nasihat dan pendapat orang lain. Jenis pekerjaan yang cocok untuk pribadi ini yaitu salesman yang cakap, negosiator kontrak yang pintar, aktor, komentator berita, moderator, guru, politikus, dan pekerja sosial. Apabila Anda memiliki pribadi yang luwes dan supel, ada beberapa saran yang sebaiknya Anda pertimbangkan, yaitu lebih baik bertindak daripada sekedar memberikan reaksi. Sekali Anda mengambil keputusan, laksanakanlah itu. Lebih baik mencoba apa yang dapat Anda lakukan untuk Anda sendiri, daripada merencanakan apa yang dapat dilakukan orang lain. Mendengarkan pujian dan sanjungan, anggaplah hal itu sebagai lelucon saja. Belajarlah mengatakan tidak jika orang lain mengajak Anda untuk melakukan suatu kegiatan, padahal Anda tidak suka dengan kegiatan tersebut. Anda memiliki standar-standar hidup Anda sendiri. Oleh karena itu, tentukan standar hidup Anda dan hentikan mencari-cari orang yang dapat menentukan standar dalam hidup Anda. Orang-orang tidak akan melarikan diri dari Anda, walaupun Anda mengeluarkan pendapat Anda sendiri dan standar-standar diri Anda. Mengetahui sejak awal bahwa ketakutan Anda akan kesendirian hanyalah merupakan kata lain dari kurangnya kepercaya diri Anda. Lanjut di poin 2, yaitu pribadi yang penuh ambisi. Pribadi yang penuh ambisi mempunyai ciri-ciri berkeinginan atau berhasrat kuat, menyukai tantangan, dapat mengekang gejolak hati, bersikap sangat hati-hati, mengerjakan suatu pekerjaan dengan detail, bekerja keras, penuh dengan cita-cita dan semangat juang yang tinggi, suka bergaul dan baik hati. Kelemahan dari pribadi yang berambisi yaitu sikap agresif yang berlebihan, merasa teramat kecewa apabila kerja baiknya tidak dihargai oleh orang lain.
Ia tidak segan menyalahkan orang lain yang dianggapnya telah mengganggu konsentrasinya. Menilai dirinya secara berlebihan. Apabila tujuannya tidak tercapai, ia merasa runtuh, tidak pasti, frustasi, dan penuh kemarahan. Semua bidang pekerjaan seperti ibu rumah tangga, insinyur, supervisor, dan sebagainya sangatlah cocok bagi mereka yang mempunyai kepribadian seperti ini, asal di dalam dirinya tetap terjaga semangat juang yang tinggi. Di bawah ini ada beberapa saran bagi Anda yang mempunyai pribadi yang ambisius. Semoga saran-saran ini bisa membantu Anda menjadi pribadi yang ambisius tetapi sehat. Pertimbangkan setiap kemungkinan usaha Anda diterima tanpa harus selalu diberi nilai. Jauhilah perasaan bersalah yang kadang-kadang Anda hubungkan dengan kompetisi dan prestasi. Lebih baik menetapkan batas-batas tujuan Anda sehingga tujuan itu bisa tercapai dan Anda dapat menghindari kekalahan. Mencoba belajar dari kesalahan. Setiap kesalahan pasti memiliki hikmah yang dapat diperoleh. Ikut serta dalam usaha dan kegembiraan rekan-rekan kerja Anda. Akuilah bahwa kesuksesan yang Anda raih adalah menyelesaikan proyek, merupakan sumbangan orang lain yang terlibat dalam tim Anda. Mencari bidang-bidang yang tidak menuntut penilaian. Kurangilah kecenderungan Anda untuk memupuk nilai rasa bersalah atas diri orang lain. Lanjut di poin ketiga, yaitu pribadi yang berprestasi. Kepribadian yang ditunjukkan oleh pribadi-pribadi yang berprestasi, yaitu memiliki pandangan bahwa seluruh dunia bagaikan sirkuit balap, menunjukkan gairah untuk bekerja keras dan berjuang agar tampak menonjol. Tidak gampang menyerah dan putus asa, mempunyai gaya sedikit berlebihan, adanya dorongan untuk menebarkan pesona, jagoan yang periang tetapi mengerikan, cerewet tetapi romantis, suka menuruti kata hatinya, baik, menarik, dan produktif. Kelemahan dari pribadi ini yaitu cenderung memberikan reaksi secara spontan, mudah beralih dan teralihkan, memulai pekerjaan tetapi tidak pernah selesai, sukar menerima pembatasan-pembatasan, mencoba melakukan banyak hal dalam waktu yang sama, mudah terluka oleh kritik sehingga menyebabkan frustasi, menjadi tegang dan terluka. Pribadi yang berprestasi bisa masuk ke semua bidang pekerjaan, misalnya bidang olahraga, hiburan, musik, seni, dan lain sebagainya, asalkan tetap menyalakan semangat juang dan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Pribadi yang berprestasi bisa masuk ke semua bidang pekerjaan asalkan tetap menyalakan semangat juang dan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Apabila Anda seorang dari kepribadian ini, di bawah ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Kurangilah kecepatan Anda, karena Anda terlalu cepat bergerak. Realistislah terhadap harapan-harapan Anda. Anda cenderung untuk mencoba melakukan hal yang terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Terimalah bantuan dari orang lain. Anda tidak hidup sendiri. Kadang-kadang Anda membutuhkan bantuan orang lain. Mencoba bidang-bidang tertentu yang selama ini Anda hindari. Anda menolak mencoba bidang-bidang lain karena Anda khawatir hal itu akan memperlihatkan ketidaksempurnaan Anda sendiri. Belajar mencoba untuk lebih banyak mendengarkan. Kadang-kadang Anda banyak bicara. Tidak terburu-buru dengan menilai sesuatu yang masih berada dalam proses. Anda akan kehilangan banyak kesempatan dengan menilai terlebih dahulu usaha yang belum dilaksanakan. Terimalah pujian dengan ramah. Suatu pujian tidak dimaksudkan sebagai dorongan untuk berprestasi lebih besar lagi dan lebih mempesona. Pujian hanyalah pujian. Nikmatilah itu. Katakanlah terima kasih. Tetapi tidak perlu mengatakan hal yang lain-lainnya lagi.
membungkuklah saja dan memberi hormat kepada mereka. Poin 4 yaitu kepribadian yang perseptif. Kepribadian yang perseptif mempunyai ciri-ciri cepat tanggap dan cepat tanggap dan bersimpati terhadap penderitaan serta kekurangan orang lain, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, senang membantu dengan tulus dan ikhlas, penuh perhatian, sederhana, bersahaja, jujur dan menyenangkan, ramah tamah dan tanggap, setia dan adil, dapat dijadikan sahabat dalam jangka waktu lama, mempunyai sikap kewaspadaan, penyayang binatang, pembawaannya santai dan suka bersenang-senang, mempunyai selera humor yang tinggi. Kelemahan dari pribadi yang perseptif, cepat mengalami frustasi, seorang pembela yang lemah, mudah terharu, dapat dengan mudah dimanfaatkan orang lain karena kebaikannya, menunjukkan sikap melindungi yang berlebih-lebihan, lebih memberikan reaksi terlalu cepat dalam memberikan komentar, menggerutu dan menyalahkan orang lain tentang kesengsaraannya. Mudah terkena ancaman, kehilangan atau penolakan. Jika berada di bawah tekanan, kepribadian ini bisa berubah menjadi ekstrim. Pribadi yang mudah cemburu, iri hati, tetapi dia tidak menyadarinya. Mempunyai kepercayaan diri yang rendah, tidak berani melakukan sesuatu untuk dirinya. Kepribadian yang perseptif ini adalah orang yang dapat diandalkan untuk semua bidang pekerjaan. Dia bekerja dengan baik di tempat-tempat kepekaannya terhadap orang lain dapat dimanfaatkan, terutama profesi yang bersifat sosial seperti perawat, guru, pekerja sosial, direktur, personalia, agen perjalanan, ahli olahraga, ahli terapi fisik, dan sebagainya. Apabila Anda adalah orang dengan kepribadian yang perseptif, hal-hal berikut ini dapat Anda pertimbangkan, yaitu ketika Anda merasa tertekan, bukalah diri Anda untuk orang-orang yang di sekeliling Anda. Sebenarnya, orang tidak menolak atau meninggalkan Anda, tetapi Andalah yang berjalan pergi meninggalkan mereka. Penolakan biasanya hanyalah hasil proyeksi dari diri Anda sendiri. Tidak baik memikirkan penolakan terlalu lama. Ceritakan masalah yang ada pada sahabat-sahabat sejati Anda. Sahabat sejati akan selalu siap membantu permasalahan yang sedang Anda hadapi. Pandailah mengelola perasaan cemburu yang ada pada diri Anda. Mengomel dan menggerutu bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Lebih baik memahami masalah dan bekerja ke arah penyelesaian persoalan. Melindungi anak secara berlebihan justru akan membuat anak terkekang dan mengungkung anak. Biarkan anak bebas berekspresi dan ingatkan mereka jika menyimpang dari jalan. Cinta akan tumbuh, berkembang, dan berlipat ganda bila dihayati dan diamalkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, semakin banyak Anda memberikan kasih sayang, semakin tumbuhlah perasaan itu dan semakin banyak pula Anda memperolehnya. Melakukan pekerjaan rumah tangga rutin dengan senang hati dan tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai suatu beban rumah tangga dan menggerutu. Bukalah telinga dan mata Anda untuk ucapan terima kasih, senyum, dan pandangan senang dari anggota keluarga. Berhentilah memandang pekerjaan dari sisi negatif. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Libatkan diri Anda dan biarkan pengakuan itu tiba pada saat yang tepat. Mengingat-ingat kebaikan orang lain yang telah lewat selama 20 tahun yang lalu merupakan hal yang sia-sia dan menghilangkan kesempatan terbaik yang bisa Anda raih saat ini. Sudah saatnya Anda hidup pada masa kini dan hari ini, dan bukan masa yang telah berlalu. Bekerja dalam keadaan marah akan berdampak tidak baik
manakala orang-orang di sekitar Anda sangat membutuhkan bantuan Anda. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mengambil waktu sejenak untuk meredam rasa marah itu. Ambil nafas panjang dan lanjutkan pekerjaan. Sadarilah, orang-orang di sekitar Anda yang sangat menghargai usaha-usaha Anda dan betapa hangat mereka menerima Anda. Selanjutnya, poin kelima yaitu pribadi yang mudah sensitif. Pribadi yang mudah sensitif mempunyai ciri-ciri mengenali dan menyadari diri sendiri maupun orang lain. Suka melakukan introspeksi diri, mudah peka terhadap keadaan sekitarnya, seperti sesama yang menderita dan kekurangan, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, bekerja dengan tekun, mencipta perdamaian dan pemelihara perdamaian. Seorang idealis sejati yang lebih mengutamakan kedamaian dan ketentraman, kreatif dalam mengejar cita-citanya, menunjukkan keyakinan dalam meraih cita-citanya, jujur, ramah, dan menghargai orang lain tetapi malu. Penampilan dari luar terlihat tenang, sementara di dalam dirinya perasaannya berteriak-teriak. Tidak menyukai kemewahan dan kepribadian. Kemudian kelemahan dari pribadi ini yaitu ketika menghadapi kritik yang terlalu pedas, hal itu membuatnya benar-benar tertekan dan menderita. Mudah menyimpan rasa dendam, sering mengasingkan diri, menggerutu, merenung-renung, dan menuduh dirinya. Dan menuduh dirinya sendiri sebagai penyebab kesalahan. Cenderung mengalami kesulitan komunikasi ketika ia menghadapi kritikan yang terlalu keras. Tidak cukup mempunyai keyakinan dan pemalu. Kepribadian yang mudah sensitif dapat bekerja sebaik-baiknya dalam suatu pekerjaan atau profesi yang memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan kekuatan-kekuatan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, dan pemecahan persoalan secara efektif. Bidang pekerjaan yang terkait dengan kepribadian ini yaitu riset, permesinan, bidang-bidang ilmiah, pengawasan komersial, pengajar, pengurus olahraga, hukum, dan pelaksanaan hukum. Apabila Anda mempunyai kepribadian yang mudah sensitif, hal-hal ini di bawah bisa dipertimbangkan. Tidak baik menahan semua persoalan sendiri. Lebih baik keluarkan semuanya dengan membukanya kepada teman-teman dekat, keluarga, dan orang-orang yang Anda percaya. Berhentilah menyalahkan diri Anda sendiri untuk setiap tragedi yang menimpa Anda. Sebenarnya, pengaruh Anda tidak senegatif itu. Masalahnya adalah Anda terlalu membesar-besarkan, mengakumulasikan persepsi, dan mengubah kekurangan serta kegagalan dalam lingkungan menjadi kekurangan dan kegagalan pribadi Anda. Pergunakan kemampuan Anda untuk mengamati dan berpikir kembali, meneliti, dan menilai pengalaman-pengalaman ketika Anda berhasil mempercayai diri Anda sendiri dan orang lain. Belajar untuk mencoba berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang, lingkungan, budaya, dan pengalaman yang berbeda. Temukan sesuatu yang berbeda dan berharga dari hal-hal tersebut. Sahabat yang baik akan selalu ada di sisi Anda, baik saat buruk maupun suka. Persahabatan pun tidak bisa langsung jadi, tetapi butuh proses. Percayalah pada kemauan, perasaan, dan harapan Anda sendiri. Apabila Anda merasa kesepian, sedih, dan menginginkan seseorang menjadi teman, pilihlah seorang sahabat yang bisa Anda percayai. Seorang sahabat yang bisa Anda percayai, ceritakan semua persoalan yang menimpa Anda. Sahabat yang baik akan selalu ada di sisi Anda, baik saat buruk maupun suka. Persahabatan pun tidak bisa langsung jadi, tetapi butuh proses. Oleh karena itu, pupuk dan peliharalah persahabatan itu. Anda memiliki selera humor yang memikat dan halus.
Orang lain menyukai dan memanfaatkan ini, tetapi jangan memaksa. Dalam pekerjaan, Anda termasuk orang yang kreatif. Namun, sama halnya dengan yang lain, Anda pun mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Mengapa setiap saat Anda harus berbuat sesuatu yang luar biasa? Melibatkan orang lain dalam tim Anda tidak ada salahnya, bukan? Dengan bekerja sama, semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat. Memahami apa yang terjadi di sekitar diri Anda dan di dalam diri Anda. Biarkan orang membantu Anda menafsirkan interaksi. Itulah yang Anda butuhkan, yaitu persahabatan. Menghindari rasa ingin tahu yang terlalu banyak dan kemampuan analisis Anda, sehingga Anda menutup kesempatan untuk berinteraksi dan dekat dengan orang lain. Itulah di bab 3 sampai pribadi nomor 5. Karena pribadi ini cukup banyak, maka saya menjadikan 2 season video. Untuk video selanjutnya, saya akan melanjutkan cara pribadi yang ke-6, yaitu pribadi yang mantap dan berkeyakinan. Semoga bermanfaat. Mari baca buku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.